Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari, NPM 19751022. Saya dari program studi D3 Agribisnis semester 3A. Di sini, saya akan menjelaskan tahapan budidaya ikan komersial komoditas ikan lele pada kolam terpal. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membudidayakan ikan lele di dalam kolam terpal dan berapa kebutuhan lahan, kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, dan kebutuhan pakannya, kita harus mengetahui dulu pengertian ikan lele tersebut. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam keadaan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele adalah kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Dan pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang budidaya ikan lele di kolam terpal. Nah, sekarang adalah tahap pembudidayaan ikan lele di kolam terpal. Langkah-langkah ternak menggunakan kolam terpal ini tidak begitu sulit. Cukup menyiapkan lahan, kolam terpalnya, tebar benih, perawatan, hingga masa panen. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah budidaya ikan lele di dalam kolam terpal. Yang pertama, kita siapkan lahan. Kita membutuhkan lahan yang cukup luas, bisa dilakukan di halaman belakang rumah atau menyewa tanah kosong untuk meletakkan kolam-kolam terpal yang bakal digunakan sebagai medianya. Yang kedua, kita siapkan kolam. Jangan lupa persiapkan terpalnya yang bakal digunakan untuk menjadi kolam. Bentuk kolam berbentuk lingkaran atau persegi panjang namun berdiri tegak. Gunakan ganjalan menggunakan besi atau susunan batu bata hingga membentuk sebuah kolam dan bisa diisi dengan air. Nah, tahap yang ketiga yaitu isi kolam dengan air. Isi kolam terpal itu dengan air setinggi sekitar 30 cm, lalu diamkan air tersebut selama 1 minggu hingga kolam tumbuh, lumut, dan piktoplankton. Setelah itu, bisa mengisi dengan air lagi sampai setinggi 80 cm. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu penebaran benih. Pastikan kita membeli benih yang berkualitas. Ciri-cirinya adalah geraknya gesit dan warna lebih mengkilap. Cara menebarnya tidak langsung ditaruh di dalam kolam dengan cara bersamaan beribu ekor. Apabila dilakukan seperti itu, maka lele akan mengalami stres, tapi secara perlahan-lahan dengan memasukkan beberapa benih dulu ke dalam ember, lalu letakkan ember ke dalam kolam, biarkan benih keluar ember sendirinya. Lakukan seperti ini dengan memberi jeda setiap 30 menit sekali dalam melepaskan bibit. Usahakan penebaran benih dilakukan pada pagi hari atau malam hari, karena pada jam-jam tersebut suhu air sejuk dan baik untuk benih lele. Kita memasuki ke tahap yang kelima, yaitu perawatan ikan. Jenis pakan yang baik untuk ternak lele adalah pelet 781 sampai 1. Tebar pelet setiap 3 hari sekali, jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Perhatikan juga volume air di kolam, disesuaikan dengan umur dan ukuran lele. Di bulan pertama, ketinggian air dianjurkan 20 cm. Di bulan kedua, 40 cm. Dan di bulan ketiga, naik menjadi 80 cm. Nah, tahap yang terakhir yaitu masa panen. Jika sudah memasuki 3 bulan dan warna air yang tadinya hijau lumut menjadi merah, itu tandanya ikan lele siap dipanen. Tinggal diserok menggunakan jaring besar dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Selain menggunakan terpal, ternak lele bioflok juga bisa menjadi alternatif keduanya. Ini sama-sama menggunakan terpal sebagai media kolamnya, tapi bedanya di bioflok ada sistem pembuangan kotoran lelenya. Tahap yang selanjutnya yaitu perencanaan budidaya komoditas ikan lele.
di mana di sini kita akan menghitung kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan di dalam budidaya yang sudah saya jelaskan tadi. Permintaan untuk ikan lele 300 kg setiap 1 minggu sekali dari waktu pemanenannya dengan berat 0,4 kg, terdiri dari 600 ekor ikan lele. Ikan lele dapat dipanen pada umur 4 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 60 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 50 meter persegi. Sama dengan 600 dibagi 60. Setiap kolamnya biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan, bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 90%. Jadi, kebutuhan lahannya 30 dikali 50 dibagi 100 dan ditambah 50. Menjadi hasilnya 60 meter persegi. Nah, setelah itu, karena umur panen 3-4 bulan dan permintaan 1 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 10 petak. 18 minggu per 1 minggu ditambah 1, berarti membutuhkan lahan 10 petak. Dikali 65 meter persegi sama dengan 650 meter persegi. Kolam 1 tebar, 1 minggu selanjutnya, kolam 2, dan seterusnya. Yang kedua yaitu kebutuhan benih. Setiap 1 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 600 ekor. Oleh karena itu, diperlukan benih sebanyak 600 ekor plus cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi, jumlah banyak kebutuhan sama dengan 20 dikali 600 dibagi 100 ditambah 600, maka hasilnya menjadi 720 ekor per 1 minggu, atau untuk 10 petak 720 ekor dikali 10 sama dengan 7.200 ekor. Dan itu adalah benih yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan pupuk. Yang pertama pupuk kandang 0,5 kg per meter persegi atau 0, kg dikali 50 meter persegi. Dari mana 50 meter persegi ini? 50 ini adalah kebutuhan lahan yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi hasilnya sama dengan 25 kg per meter persegi. Untuk pupuk urea 0,015 kg per meter persegi sama dengan 0,75 kg per meter persegi. Per meter persegi ini maksudnya adalah 50 meter persegi tersebut. Jadi 0,015 dikali 50 dan hasilnya 0,75. Untuk pupuk TSP 0,025 kg per meter persegi 1,25 itu untuk hasilnya. Dan untuk pupuk kapur 0,040 kg per meter persegi, hasilnya adalah 2 kg per meter persegi. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang keempat, kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Oleh karena itu, kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 40 gram, maka berat ikan per kolam sama dengan 40 gram dikali 720 ekor. Menjadi 28.800 gram. Jika diubah menjadi kilogram, maka hasilnya akan menjadi 28,8 kg. Dan selanjutnya, jika kebutuhan pakan 3% dikali 28,8 kg dibagi 100 atau 5% dikali 28,8 kg dibagi 100, maka hasilnya yang 3% dikali 28,8 kg dibagi 100 itu adalah 0,864 kg. Dan untuk yang 5% itu hasilnya adalah 1,44 kg per kolam dan per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan tersebut.
Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun perhitungan yang telah saya analisis, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.